Hmm, baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Claresta Francisca Octavia. Di sini saya ingin merekam video untuk membuat eh, web dalam bentuk form penjualan. Nah, web ini tuh dibikin untuk memenuhi tugas tugas UAS pemrograman web. Di sini saya langsung mulai aja. Saya sudah buka CodePen. Nah, ini udah. Title-nya saya ganti dengan form penjualan. Nah, di sini saya itu akan menggunakan framework CSS, yaitu Bootstrap, dan juga pakai font dari Google Font juga. Oleh karena itu, saya copy dulu linknya sebentar di sini. Oke, setelah itu langsung ke text body. Di text body ini saya bikin dulu div untuk pembungkus yang akan memudahkan kita untuk memberi style. Divnya dikasih kelas container. Hmm. Lalu di dalam si div ini kita bikin tag form, actionnya kosongin aja. Hmm. Lalu di sini kita bikin div lagi. Saya ingin bikin tiga, jadi untuk style untuk si judul dan style untuk si isian formnya. Saya langsung bikin aja ya. Ini stylenya itu pakai Bootstrap. Jadi saya tinggal isi aja di dalam kelasnya. Nanti si style bakal bakal mengikuti. Ini form group terus MB itu margin bottom sebesar 4 dan kita beri border bottom. Lalu tutup. Ini ada kita bikin tiga ya. Ini satu, dua, yang ketiganya kita kasih margin top aja, jangan margin bottom, dan border bottomnya nggak usah. Oke, dari dalam sini judulnya pakai tag H1, lalu stylenya tuh saya ingin tulisannya berwarna biru, jadinya text primary for penjualan. Oke, lalu di di sini langsung aja saya bikin nih. Jadi hasilnya udah kelihatan nih di sini di bawah. Setelah itu kita bikin
eh, inputan. Yang pertama itu adalah kode barang. Itu saja saya bikin di sini. Saya bikin div lagi. Terus kelasnya sama dengan row. Dan margin buttonnya itu 3 aja. Kenapa row? Supaya nanti di dalam sini kan bakal ada em, label dan juga input. Nah ini supaya label dan inputnya tuh kayak satu baris. Jadi nggak label terus di bawahnya input. Makanya kita pakai row. Terus tadi itu labelnya kode barang. For-nya kita bikin juga lah kode barang. Berarti berarti di inputnya kita kasih ID name dengan kode barang. Kalian ID-nya juga karena bakal kepake ketika mau bikin bikin JavaScript, kode barang juga. Hmm, terus kita kasih style. Kalau di label stylenya itu all SM 3 aja. Terus all form label, all form label M. Sedangkan style untuk di input itu ya aja paling form control platform control M. Ini udah untuk yang di kode barang. Mungkin berikutnya kita lanjut ke ini ya. Ini kok karena kode barang yang ada di soal itu udah disediakan ada tiga jenis kode barang. Jadi saya mau tambahin data list di sini. Caranya adalah in data list ID-nya kita kasih opsi barang. Lalu di dalam data list kita bikin option yang value-nya itu kode barangnya. Kalau nggak salah ada A001, A002, dan A003. Jadi ini tinggal di copy. Dua, tiga. Nah, jangan lupa di dalam input tuh dikasih juga list sama dengan ini opsi barang tadi. Opsi barang. Oke, ini udah untuk yang baris pertama. Terus yang kedua itu ada nama barang. Jadi ini kita tinggal copy aja terus diedit nama. Ini juga nama barang. Lalu
Ini list dihapus karena di sini kita juga nggak pakai data list, paling name sama ID tetap diubah jadi nama barang. Nah, karena di sini tuh saya pengennya untuk nama barang itu bukan diinput dari pengguna, tapi ketika mereka udah pilih kode barangnya, si nama barang dan juga harga barangnya otomatis muncul gitu. Berarti kita di bagian input itu kita eh, jangan apa kita bikin disable supaya si pengguna tidak bisa input. Jadi saya tambahkan read only disable. Hmm. Lalu oh iya, kita kan nanti ada button juga untuk si ini kode barang. Kita coba juga dulu lihat tampilannya. Hmm, ini harusnya ke samping ya. Kenapa masih kayak gini? Ntar saya coba cek dulu penyebabnya. Hmm, Padahal harusnya kalau dikasih class row itu dia bakal ke samping ya tulisannya. Hmm. Oh iya, ini mungkin bisa jadi karena harusnya di input itu saya lupa tambahin nih call ini. Jadi kita bikin div lagi aja. If kelas eh, akan call M juga masukin ke sini. Habis itu em, coba lihat, nah ini udah benar nih. Jadi ke samping. Cuma kayaknya si labelnya tuh kelebaran. Coba kita ubah jadi dua aja nih. Nah, udah agak mendingan. Terus tambahin button juga. Button. Nah, buttonnya itu kita bisa kasih style. Jadi caranya button terus saya pengen warna biru. Jadi sebenarnya lebih ke garisnya apa garis bordernya biru ya. Jadi outline primary itu biru, terus button small, terus panjangnya dua aja, full dua. Lalu terus ini paling on click masih kosong sih. Nah,
di situ namanya buttonnya tuh adalah cara, jadinya gini, tapi saya pengen kasih style lagi secara cara apa ya, pakai CSS, tinggal tambahin di dalam tag head ini, tambahin style. Yang pertama yang mau kita kasih style itu si body background color. Background colornya, bentar, saya cek aja di sini. Background colornya itu ini warnanya, kita copy aja. Lalu font family kita pakai outfit. Yang tadi udah kita eh, pasangin link untuk ke Google Form-nya. Sans serif. Hmm, Oke, terus tambahin juga style untuk ini ya, konten kontainer dengan kelas kontainer yang tadi udah kita buat. Kita kasih margin topnya 50 px, terus displaynya kasih kita jadi flex supaya kita bisa nambahin justify konten jadi center dan align konten juga center. Terus bikin style untuk di form juga, background color, background colornya putih aja, jadinya FF. Terus lebarnya 550 px saja, tingginya 575 px. Terus paddingnya atas bawah 24 px, sedangkan kiri dan kanan 48 px. Border radius 1 rem cukup, dan kita kasih juga box shadow 0 20 px 25 px. Coba kita lihat hasilnya di sini. Nih, jadi lebih lebih cakep. Ini kayaknya harus saya perbaiki si panjang kolomnya ya. Bentar. Balik ke yang tadi. Ini kita ubah jadi 3. Terus di coba lihat dulu bentar. Kalau kita udah diubah jadi 3, bagaimana tampilannya? Nah, ini udah oke, udah oke. Pas dipencet juga langsung muncul pilihan tuh yang dari data list yang kita bikin tadi, A001, A002, dan A003. Ini nama barang palingnya masih harus saya perbaiki dulu. Nama barang kita panjangin jadi 3. Terus eh, supaya dia mau ke samping ya, mungkin kita bisa tambahin ini di
bagian inputnya, atau kita kasih aja div juga. Kita bungkus dengan div dulu. Div. Terus tinggal di ini aja sih. Pas mau call-nya mau berapa. Hmm, Mungkin karena nama kan panjang ya, 8 aja. Jadinya segini. Oke. Setelah nama itu ada harga barang. Kita copy dulu ini. Hmm, Harga, harga. Lalu harga sepertinya tidak terlalu panjang. Mungkin cukup 5 kali ya. Atau cukup 5. Hmm, Terus karena harga itu ada RP-nya di depannya. Jadi saya ingin pakai yang namanya tuh ada form form sebutannya apa ya? Form in from group atau input group gitu. Jadi saya bikin dulu div, terus pastinya sama dengan input group, lalu input group SM, lalu di situ baru di dalamnya saya bikin lagi div, tapi kelasnya itu input group text, input group text. Nah, di sini baru saya isi dengan RP. Terus tag input tadi juga di copy, di cut, taruh di dalam tag div yang tadi. Terus coba kita lihat hasilnya. Nah, jadinya bakal kayak gini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah harga barang itu ada jumlah barang. Jumlah barang kurang lebih caranya juga sama. Ini saya copy dulu nih. Terus sama kayak tadi, si ini diubah jadi jumlah, judulnya juga jadi jumlah, jumlah barang. Terus jumlah sepertinya tidak perlu terlalu gede ya. 2 cukup. Terus inputnya ubah jadi number aja. Name-nya jumlah barang, ID-nya juga jumlah barang. Terus kita read only disable-nya ini dihapus. Karena kalau jumlah barang itu inputan dari si user. Terus karena ini juga angka ya, angka itu lebih enak kalau rata kanan. Jadi kita tambahin di kelasnya itu text n. Oke, mari kita lihat jadinya seperti ini.
Nggak apa-apa sih, mungkin saya tambah dulu di kolom inputnya jadi lebih lega gitu, lebih panjang kayak gini. Terus setelah jumlah barang, ini saya lanjut ke form group yang ini ya, yang berikutnya. Selanjutnya itu ada, bentar, ada nanti button hitung di 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 sini tuh bakal ada button hitung sama kayak tadi. Mungkin kita copy aja di button dari kode barang tadi di sini, terus kita taruh di bawah sini, ubah jadi hitung. Oke, kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Setelah tombol hitung, eh, ada total harga. Kita copy aja, taruh di sini. Caranya juga sama, tinggal diubah aja. Ini total harga, total harga, semuanya diubah. Name juga dan ID-nya juga. Oke, coba kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Setelah total harga itu ada, apa ya, sebentar. Itu ada diskon. Ini lagi diskon. Sama kayak tadi ya, tinggal diubah-ubah. Jadi diskon, terus name dan ID-nya juga jadi diskon. Di sini muncul, tapi saya pengen nambahin juga satu kotak kecil di sini untuk nampilin diskonnya itu berapa persen. Hmm, jadi caranya itu ini di copy, terus ini RP-nya diubah jadi persen. Lebarnya 2 mungkin cukup, atau sekalian 3 deh. Nah, si ID-nya itu kita kasih nama persen diskon, terus name-nya dihapus aja karena dia nggak ada pasangannya, nggak ada label untuk dia sendiri. Jadi hapus, coba kita lihat, maka tampilannya bakal kayak gini. Setelah diskon, itu ada total bayarnya. Ini kita copy aja kayak tadi, sama persis juga. Total bayar. Ini juga jadi total bayar. Total bayar.
Ya, jadinya seperti ini. Dan yang terakhir itu ada tombol cetak. Tombol cetaknya itu mungkin ini kayak ubah dulu ya menjadi MB tetap dengan border bottom. Nah, nanti jadi kayak gini. Ada garis bawah lagi di sini. Terus baru saya taruh buttonnya di sini. Ini copy aja. Lalu kita bikin buttonnya. Lalu kasih stylenya. Button primary. Button primary. Hmm, paddingnya 4. Terus cetak. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini paling border bottomnya mau saya hapus. Hmm, ya, oke. Ini masih kayak garisnya masih belum rapi ya. Bentar. Hmm, hmm. Ini saya rasa udah oke sampai sini. Terus kita tinggal lanjut bikinin JavaScript-nya. JavaScript-nya kita bikin di kita save dulu. Oh, oke, tampilannya udah sesuai dengan yang saya inginkan. Baru kita lanjut ke tadi JavaScript-nya. JavaScript-nya itu ada di bagian atas tag penutup body ya. Kita bikin tag-nya itu script. Nah, di sini kita mau bikin ini dulu. Yang pertama tuh fungsi untuk menampilkan nama dan harga barang
ketika kita udah pilih kode barang dan udah pencet tombol cari. Kunci menampilkan nama dan harga barang berdasarkan kode barang. Bikin dulu cons data barang. Dan tadi kita ada kode barangnya yang pertama itu A001. Nah, itu atribut di dalamnya itu ada nama. Namanya televisi Samsung 50 inch. Ini namanya kita pakai tanda petik tuh. Koma. Terus harganya itu 5 juta. Oke. Hmm. Oh, 5 jutanya sepertinya nggak usah pakai tanda kutip. Terus koma. Lanjut kayak tadi. Ini copy aja kali ya. 002. Namanya, nama barangnya itu VCD player Sony. Harganya 750.000. 750.000. Sama yang terakhir, yang ketiga, A003 itu mini kompo. Harganya 2.300.000. Oke, setelah itu baru kita bikin eh, functionnya tuh cari barang. Terus event prevent defaultnya kita panggil. Lalu kita ambil data kode barang dengan cara dokumen get element by ID. Jadi ID-nya itu kode barang. Kode barang juga ya, sama. Terus kita akses juga sih ke barang, cons barang. Barang itu ini nih, data barang. Kita mau panggil itu data barang bracket kode barang. Jadi ini untuk mengecek eh, nanti si mencocokkan kode barang yang kita ambil dari ini inputan user dengan yang ada di sini. Terus eh kita bikin lagi misalkan if barang ah dia bakal ngisi ini isi inputan yang nama sama harga barangnya. Get element by ID. Jadi nama barang dot value sama dengan
sama dengan barang titik nama. Jadi ini dia bakal ngambil di sini barang tapi yang diambil tuh ininya doang namanya. Sama juga kayak harga juga di sini barang dot harga. Hmm. Lalu else kita kasih alert aja. Alert kode barang tidak eh kode barang tidak ditemukan. Oke, ini fungsinya udah jadi, tinggal dipanggil ketika nanti button button cari ini diklik. Ini di copy, kita terus cari tadi buttonnya di mana. Jadi sini, masukin ke dalam event on click, cari barang event. Mungkin kita udah bisa coba tes kali ya. Bahkan aku sama tiga masih belum bisa sih ternyata. Saya refresh dulu sebentar. Saya mau cari salahnya di mana. Kenapa bisa sampai error? Hmm, oh ya ini gara-gara perbian kutip. Harusnya ini satu aja. Ref. Oh ini juga lupa ditutup. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi cari. Nah, kode barang tidak ditemukan. Coba kita cek lagi. Mungkin ada typo apa gimana. Hmm, Ini benar option value-nya 001, A002, A003. Hmm, ini juga udah benar. Oh, ini gara-gara harusnya ini barang. Yes. Coba lagi ya. Kita refresh dulu. Jadi nggak bisa dipencet. Oh ya, ini udah benar sih. Kode barang.
Hmm, di sini benar even on click. Hmm, di mana ya salahnya? Oh, karena saya lupa tutup ini titik koma. Kita coba ya apakah benar. Karena itu, nah masih bukan juga. Hmm, apa di sini? Refresh lagi. Hmm, ini tombol-tombolnya jadi nggak bisa diklik ya. Kenapa ya? Saya coba refresh dulu. Nah, akhirnya udah bisa. Kode barang masih belum ditemukan ya. Padahal di sini kode barangnya udah bener. A001, A002, A003. Hmm. Oh iya, ini karena lupa. Harusnya ada dot value. Makanya dia nggak bisa ngambil nilai yang udah diinput. Coba lagi, nah baru muncul. Tapi ini harga barangnya belum muncul. Karena apa ya? Coba lihat dulu ya, apakah benar sih ID-nya itu harga barang. Ini harga barang. Oh, ini karena name sama ID-nya belum diubah. Masih masih nama barang harusnya tuh harga barang. Kita tes lagi. Nah, baru sekarang harganya itu muncul. Nah, nanti ketika si jumlah barang ini diisi, ini otomatis yang di bawah sini kayak total harga, diskon sama total bayar itu bakal keisi artinya. Refresh lagi, kita lanjut untuk bikin eh ini JavaScript yang berikutnya. Hmm, kita lanjut ke function. Tadi ada tombol hitung total ya. Berarti function hitung total.
kasih event prevent defaultnya. Terus kita akses nilai yang ada di harga dengan cara cons harga dulu di float, terus baru dokumen dot get element by ID. By ID-nya itu harga barang, baru dot value. Hmm, no, terus sekali lagi kayak gini juga fontsnya, jumlah pasnya integer, by ID-nya jumlah barang value. Terus dari habis itu font total harga. Nah, total harga itu didapat dari harga dikali dengan jumlah. Sedangkan persennya itu begitu dulu cons persen dokumen dot get element ID persen diskon, baru eh, di sini kita bikin untuk si hitungan diskonnya. Let letnya let diskonnya sama dengan 10, jangan sama dengan 0. Hmm, terus if, nah if jumlah kurang dari 10, berarti jika jumlah jumlah barang yang dibeli itu kurang dari 10, maka diskonnya itu sama dengan 10%, atau kalau dalam bentuk desimal itu berarti 0,1. Diskonnya didapat dari apa namanya, diskonnya itu 0,1%, 10% dari total harga. Dan juga dan dot value-nya kita isi sama dengan 10%. Nah, else if jumlah lebih kecil atau sama dengan 15, itu diskonnya 15%, berarti 0,15 kali total harga, sama persen dot value-nya diisi dengan 15%. Terakhir, else if, nah jumlahnya apa namanya, jumlah lebih besar dari 15, maka diskonnya itu 20%, atau ditulis 0,2 kali total harga. Persen dot value-nya
dengan 20 pen. Terus untuk dapetin nilai total bayar, kita bikin dulu font total bayar itu tuh didapat dari total harga dikurangin dengan diskon. Nah, baru kita isi, eh, kita akses dan isi value-nya di total harga diskon dan total bayar. Caranya dokumen get elemen by ID total harga dot value. Kita bikin ini dulu ya. Dot value itu dapat dari total harga. Sedangkan ini copy aja. Dot value diubah paling, jadi diskon value itu dapat dari tadi diskon. Hmm. Sama satu lagi itu total bayar. Total bayar. Nah, ini semua kan angka, harga gitu ya. Jadi saya pengen bikin ini sih kayak format numbernya biar supaya jadi koma 22 di belakang kayak ada desimalnya. Jadi kita bikin function baru lagi di dalam sini. Function format number dalam kurung number, return new to in, eh, untuk yang ini saya copy aja ya si ininya dari ini. Oke, habis itu, nah si format nomor ini kita pakai di sini. Jadi kayak gini. Oke, sama yang terakhir itu paling kita butuh, ini ya. Ta- Oh ya, ini harusnya di luar, jangan di dalam. Nah, di sini. Sama satu lagi function untuk cetak. Ini simple aja sih, kayak gini doang. Window print. Oke, pencet. Nah, di sini ada function cetak dan function hitung total. Tinggal kita panggil aja di button nanti. Caranya coba yang total. Ini on click-nya salah. Hitung total huruf pen.
Satunya lagi dicetak on click atau dengan cetak di save. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Di sini udah eh, hasilnya jadi kayak gini. Atau mungkin kalau susah kelihatan, saya ubah dulu jadi ini. Jadinya seperti ini. Kan A 001. Bentar. Ini masih ada yang salah kayaknya. Di bagian apa ya? Hmm, coba dicari dulu sebentar. Ini kira-kira salahnya di mana? Hmm, ini harusnya data listnya tuh muncul, tapi ini nggak muncul. Mungkin masalahnya di data list kali ya. Data list. Hmm, Udah barang, juga udah benar. Harusnya name, ID, or. Apa mungkin karena name ini kali ya? Hmm, coba aku hapus dulu name-nya. Paste. Coba lagi. Masih belum bisa juga. Bentar. Saya coba copy ulang aja ya dari sini. Padahal harusnya sih sama ya. Hmm, kita save. Kalau masih bermasalah juga mungkin bukan dari situ. Ya, masih bermasalah. Berarti penyebabnya bukan dari situ tadi. Berarti mungkin dari si functionnya ini ada yang salah. Oh, karena cepat tutup dengan tanda titik koma mungkin ya. Kita coba aja dulu.
Hmm, titik komanya juga belum ada. Lalu titik koma. Barangkali penyebabnya ada di situ. Kita save, coba lagi. Masih belum bisa juga. Hmm, saya copy lagi nih. Orang dari sini. Tapi di sini data listnya juga sama aja tidak bekerja. Berarti tidak ada yang bermasalah di sini. Apa mungkin hmm, mungkin keseluruhan ini saya copy dulu ke dalam VS Code saja kayaknya. Oke, save. Terus saya lihat dulu di dalam Chrome was.html. Oke, di sini berarti dikarenakan si ini di dalam saya balik ke Zoom dulu. Udah kelihatannya screen-nya. Oke, di sini udah saya copy ke dalam ini was.html. Udah saya coba nih. Kayaknya gara-gara di CodePen nggak bisa. Karena di sini bisa. Jadi ini belum jalan juga sih ternyata. Perbaiki. Nah, ini baru bisa. Kalau jumlah barangnya di bawah 10, itu otomatis diskonnya 10%, kita 500. Terus kalau misalkan barangnya lebih dari 10, tapi masih di bawah 15, misalkan 12. Nah, diskonnya jadi 15%. Hmm, iya paling ini
Harusnya jadi double persen sih. Kayak edit dulu sebentar. 15, 10. Oke. Kalau di atas 15 jadi 20%. Ini terus eh, untuk tombol cetaknya kayak gini. Berarti ini udah bisa semua. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.